ingatanku, menggali di dalam ciptaku. Berkali-kali Bung Karno berkata bahwa tongkat komandonya tidak memiliki daya sakti atau daya lindungi. Itu hanya kayu biasa yang aku gunakan sebagai bagian dari penampilanku sebagai pemimpin dari sebuah negara besar, kata Bung Karno pada penulis biografinya Cindy Adams pada suatu saat di Istana Bogor. Memang tugas Anda itu melindungi Bung Karno atau bagaimana tugas utamanya? Saya ditaruh di tongkatnya Bung Karno. Jadi ada semacam benda di dalam tongkat Bung Karno. Apa benda seperti apa? Yang diutus. Bung Karno sendiri memiliki 3 tongkat komando yang bentuknya sama. 1 tongkat yang ia bawa ke luar negeri, 1 tongkat untuk berhadapan dengan para jenderalnya, dan 1 tongkat waktu ia berpidato. Namun kalau keadaan keburu-buru dia harus pergi, yang kerap ia bawa adalah tongkat sewaktu ia berpidato. Pernah suatu saat Presiden Kuba, Fidel Castro, memegang tongkat Bung Karno dan bercanda, apakah tongkat ini sakti seperti tongkat kepala suku India? Emas-emas itu dijual dan diganti dengan lempengan-lempengan kuning dengan sari. Masya Allah, berarti emas itu diambil dan ditukar oleh emas yang palsu. Ya, itu mengenai harta Bung Karno yang disalahgunakan oleh kepentingan oknum-oknum tertentu. Di luar itu harta-harta kerajaan pun banyak pada saat itu. Kembali ke tongkat tadi, tongkat Bung Karno itu dibuat dari bahan kayu pujang kalak. Pohon pujang itu banyak, tapi pujang kalak itu hanya ada di Ponorogo, pohon pujang. Tongkat komando Bung Karno sendiri dipakai sejak 1952, setelah peristiwa 17 Oktober 1952. Suatu malam Bung Karno didatangi oleh orang dengan membawa sebolok kayu pohon pujang kalak yang ia potong dengan tangannya. Balok itu diserahkan kepada Bung Karno untuk menghadapi para jenderal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, bertemu lagi di channel Padakon Sebut Jagat. Terima kasih untuk sedulur semua Padakon Sebut Jagat dimanapun Anda berada. Kami ucapkan banyak terima kasih yang selama ini sudah mendukung channel kami, sudah menonton video kami, sudah mengikuti perjalanan kami. Semoga di setiap video yang kami unggah, sedulur Padakon Sebut Jagat mendapatkan wawasan dan hikmah yang baik yang bisa dipetik. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, malam ini saya ditemani sama Bung Indra, dan insya Allah malam ini kita akan mencoba melihat suatu benda yang dimiliki oleh salah satu tokoh Indonesia yang sangat terkenal, yaitu Presiden pertama Indonesia, I.R. Soekarno. Bung Karno. Iya, Bung Karno atau Bung Karno, karena beliau itu yang menjadi misteri, yang masih menjadi cerita itu, yang beliau selalu bawa itu tentang tongkat ya, tongkat komando. Banyak cerita yang mengatakan bahwasanya tongkat komando Bung Karno memiliki kekuatan mistis ataupun memiliki energi yang di luar logika manusia. Nah, nanti kita akan coba menghadirkan salah satu makhluk gaib yang ada di tongkat Bung Karno, ataupun makhluk gaib yang mengetahui isi dalam tongkat Bung Karno. Gitu. Nanti kita akan coba menghadirkan seperti yang biasa kita lakukan. Iya, kemungkinan kodamnya. Insya Allah nanti kita akan berdialog, menanyakan. Memang ada 3 tongkat ya beliau ya. Nah, ini tongkat, 3 tongkat ini fungsinya saat berpidato pakai tongkat ini, saat bertemu pakai tongkat ini, gitu ya. Luar negeri pakai tongkat lain. Nah, itu maknanya apa gitu? Ketemu jenderal-jenderal. Nanti
Itu maksudnya apa? Beliau membedakan tongkat ini. Nah, nanti kita akan melihat dari sisi gaibnya. Perlu digarisbawahi untuk sedulur pada penutup jagat bahwasanya bangsa jin suka berbohong dan menipu, jadi jangan dipercaya sepenuhnya. Harus disaring lagi kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga di kali ini, video kali ini, sedulur pada penutup jagat mendapatkan ilmu atau wawasan yang baru yang bisa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Amin ya Pak. Oke, kita langsung aja minta ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan izin Sang Yang Nur Cahya Nirwana, saya minta bentengi tubuh dari jin fasik iblis dan siluman yang ingin mencoba mengganggu, memberikan informasi palsu, ingin mengadu domba, semuanya terpental. Hanya energi yang saya panggil bisa masuk, yang bisa memberikan informasi dengan benar. Sallallahu. Jika memaksa masuk akan hancur. Sallallahu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sang Yang Nur Cahya Nirwana, bantu saya untuk menghadirkan salah satu khodam yang ada di tongkat komando, salah satu tongkat komando Bung Karno yang bersedia hadir dengan izin kami Sang Yang Nur Cahya Nirwana. Salah satu khodam bangsa jin yang ada di salah satu tongkat Bung Karno, saya minta kehadirannya. Allah, Sallallahu Muhammad Sallallahu. Seperti biasa dengan kondisi duduk, masuk dengan kondisi duduk dan kondisi tenang dan sinkron, tidak ada pergesekan energi. Sallallahu Muhammad pakai bahasa manusia, jangan pakai bahasa kalian. Sallallahu Muhammad. Bisa bahasa manusia. Siapa kamu? Oh, alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya orang biasa. Maaf, dengan siapa saya bicara? Ada apa? Kamu memanggil saya? Oh, ada beberapa informasi yang ingin kami tanyakan dari sudut pandang bangsa kalian. Saya ingin tahu, kamu ini dari bangsa apa? Saya jin. Jin. Dari mana? Dari mana? Dari salah satu tongkat Presiden Soekarno. Subhanallah, benar kamu jin yang berasal dari salah satu tongkat. Nah, sebelum melanjutkan pembicaraan, saya ingin membenarkan ya. Mohon izin, mohon maaf kalau saya tidak sopan, tapi ini perlu. Bismillahirrahmanirrahim. Sang Yang Nur Cahya Nirwana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika jin di hadapan saya berbohong dan berdosa akan hancur. Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mohon maaf sebelumnya. Kalau boleh tahu sosok Anda seperti apa? Saya diutus oleh seorang yang berkemampuan baik untuk mengawal, untuk menjaga tongkatnya. Siapa yang menyuruh Anda menjaga itu? Kamu tidak perlu tahu. Oh, masih dirahasiakan itu.
Tapi sedikit apa yang memberikan itu masih dalam golongan manusia atau golongan jin? Manusia juga, subhanallah. Itu berarti beliau sudah wafat. Oh, innalillahi wa inna ilaihi. Oh, berarti beliau adalah sebenarnya guru spiritualnya. Oh, gurunya. Oh, ya. Ini Bang Jin ini di tongkat yang mana? Bung Karno kan itu memiliki 3 tongkat. Tongkat yang digunakan untuk berpidato. Oh, yang suka dibawa kalau untuk beliau itu berpidato. Iya. Ya. Memang tugas Anda itu melindungi Bung Karno atau bagaimana tugas utamanya? Saya ditaruh di tongkatnya Bung Karno. Jadi ada semacam benda di dalam tongkat Bung Karno. Apa? Benda seperti apa? Yang diutus ditaruh oleh beliau. Oh, Guru spiritualnya Bung Karno. Iya. Dan beliau memang punya keilmuan yang baik. Ilmunya digunakan untuk hal kebaikan. Kalau sedikit tempatnya dari Pulau Jawa atau Jawa Barat? Dari Pulau Jawa. Oh, gurunya itu ya, subhanallah. Ya. Dari Banten. Oh, Banten. Masya Allah. Ya. Kalau untuk gurunya kan tidak boleh diungkap karena itu rahasia. Terus saya ingin menanyakan sesuatu. Bung Karno itu pernah menggigirkan salah satu negara, yaitu salah satu negara Eropa yang salah satu presiden itu ingin beliau berkunjung ke Eropa. Tapi Bung Karno itu meminta mencari salah satu makam tokoh ulama besar. Beliau bisa tahu di sana ada tokoh ulama besar. Itu siapa yang memberitahu? Padahal negara tersebut tidak mengetahui ada makam tokoh ulama itu. Ya, itulah guru spiritualnya yang memberikan. Oh, Guru spiritualnya beliau ya. sudah tahap ma'rifat. Subhanallah. Kalau boleh tahu sosok jin yang ada yang berbicara dengan saya ini apa wujudnya? Saya adalah siluman. Siluman. Iya. Beragama Islam? Yang tadinya jin. Jin naik derajat ya. Subhanallah. Ya. Dulu saya pernah punya salah sama guru spiritualnya Bung Karno. Kenapa? Ada kesalahan apa? Tidak usah diungkap. Akhirnya saya diberikan tugas Oh, mengawal Bung Karno. ya. Berarti itu istilahnya hukuman gitu ya. Oh, ya. Jadi untuk mengawal tugas itu Pak Karno. Terus Pak Karno itu memiliki ilmu apa? Sampai Belanda sendiri itu pernah di dalam menceritakan itu susah untuk ditangkap itu. Semua itu kesaktian yang tiada tara, yang sebenarnya sudah tugas dari gurunya beliau itulah menjaga Bung Karno untuk mendirikan Indonesia. Mendirikan negara gitu ya. Masya Allah. Tugas beliau selesai setelah
pemberontakan G30 SPKI. Berarti tahu semua ya sejarah waktu itu ya, karena berada dalam tongkat Pak Presiden Soekarno ya, Soekarno ya. Karena ini menyangkut ini ya tidak bisa dibicarakan mungkin gitu. Terus salah satu cerita ini benar nggak Bung Karno itu pernah mau dibunuh ditembak dalam jarak yang dekat, itu kok sampai tidak kena, itu benar terjadi atau hanya cerita fiktif saja? Benar terjadi. Oh, benar terjadi. Bisa diceritakan apa yang terjadi kondisi waktu itu? Penembaknya itu hanya jarak 5 meter saja. Oh, dekat, tapi kok nggak bisa nggak kena itu? Dia seperti bingung ya, mau nembak yang mana. Maksudnya ada beberapa gitu yang dia lihat Ya, tapi sebenarnya di belakangnya Bung Karno itulah yang mengawal. Oh ya, salah satunya Anda ya. Ya, Jadi ya. sebenarnya tembakan itu pas, tepat. tapi ditepis Subhanallah. guru beliau dari jarak jauh. Ya. Masya Allah. Ya, salah satu Beliau gurunya Bung Karno sebenarnya mempunyai kelahiran yang sama dengan Bung Karno. Oh, kelahiran di hari atau tanggalnya? Tanggal dan hari yang sama juga. Subhanallah. Jadi keterikatan batin antara mereka berdua sangat kuat, seperti adik kakak dalam satu rahim. Subhanallah. Ya. Ikatan batin antara guru dan murid ya. Ya. Tapi dalam akhir kisah beliau itu meninggal dengan kondisi yang memprihatinkan. Itu memang sudah suratan, takdir beliau seperti itu. Ya. Kalau Indonesia mau menjadi negara besar, Presiden Soekarno memang harus menyerah. Pada saat itu sebenarnya banyak yang terjadi di negara Indonesia ini. Terjadi apa itu? Termasuk maraknya komunis yang masuk ke Indonesia. Dan perebutan kekuasaan dari tangan beliau. Tapi memang takdir beliau yang disuratkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa beliau harus menjalani semua itu. Tidak boleh menentang, walaupun sebenarnya beliau mempunyai kekuatan yang sama besar dengan rivalnya, tapi beliau tidak mau. Beliau hanya ingin Indonesia maju. Akhirnya beliau tidak melakukan perlawanan gitu ya. Kalau perlawanan nanti terjadi perang saudara. Betul. Seperti ada hanya itu, Indonesia akan hancur. Iya benar. Dan kembali dikuasai oleh negara asing. Ya. Di belakang skenario di belakang itu semua Presiden Soekarno sudah tahu. Sudah mengetahuinya. Tapi memang itulah takdirnya. Berarti Pak Soekarno itu tahu dalang
Semua Presiden Soekarno tahu. Masya Allah. Dan guru beliau pun wafat sebelum Presiden Soekarno itu wafat. Lebih dulu gurunya. Ya, karena guru beliau sudah tahu dan sudah selesai tugasnya untuk mengawal Bung Karno. Masya Allah. Bung Karno sudah pernah menjadi legenda di dunia, dan membawa Indonesia memproklamirkan kemerdekaan dan menjadi negara yang demokrasi. Jadi mengawal sampai negara Indonesia ini merdeka gitu ya. Subhanallah. Walaupun mereka berdua masih hidup, Indonesia akan hancur karena banyak peperangan dan banyak keterlibatan pihak asing yang ingin menguasai Indonesia. Masya Allah. Beliau memang salah satu tokoh Indonesia yang sangat hebat. Berarti pengorbanan beliau sangat besar ya untuk Indonesia ini ya. Masya Allah. Seperti halnya seseorang yang menerima takdirnya, menerima qada dan qadarnya, bahwa manusia harus menerima semuanya dan itu sudah ditentukan oleh Sang Pencipta. Subhanallah ya. Bung Karno tahu itu, maka dia mengalah demi Indonesia. Subhanallah ya. Kalau dia ngotot, dia bisa menghancurkan setengah dari dunia. Kalau seumpama Bung Karno tetap mempertahankan kedudukannya, akhirnya perang saudara gitu. Iya. Walaupun Bung Karno dianggap dulu sebagai antek komunis, tapi sebenarnya di belakang itu beliau sangat benci dengan komunis. Sebelum beliau naik sebelum beliau dicerca, dijelek-jelekan bahwa beliau berkuasa dan berkolaborasi dengan para komunis, tapi sebenarnya tujuan hanya untuk Indonesia, bukan untuk kepentingan pribadi. Beliau sendiri sangat benci dengan komunis. Masya Allah ya. Tapi di sisi lain ada misi tersembunyi ya dari beliau ya. Itu perintah Sang Pencipta. Masya Allah ya. Harus ada yang dikorbankan. Mengalah demi kemenangan. Ya. Untuk saat ini satu lagi ada beberapa cerita itu tentang harta yang dimiliki oleh Bung Karno. Itu banyak sekali manusia atau masyarakat yang menceritakan bahwasanya ada harta yang disimpan oleh Bung Karno, batangan emas yang disimpan oleh Bung Karno di Swiss, yang di ini, apakah itu benar ceritanya? Benar adanya? Dulu memang pernah ada pada saat Bung Karno sebelum jatuh. Bung Karno pernah menandatangani kerjasama untuk sebuah pertukaran kekayaan. Pertukaran kekayaan? Ya. Pada waktu itu Indonesia bekerja sama dengan pihak asing
bertukar kekayaan antara Indonesia dan satu negara dikuasa. Jual beli maksudnya gitu ya? Bukan jual beli tapi barter. Oh iya. Terus Pada saat itulah kedua negara sudah sepakat, ya. tetapi dua-duanya hancur karena pihak yang tidak suka atas kejadian itu lantas melakukan kongsi, dan akhirnya perjanjian itu pun tidak bisa dilaksanakan walaupun sudah ditandatangani. Masya Allah. Pada waktu itu kedua negara mempunyai kepentingan satu sama lain. Yang satu ingin emas, yang satu ingin harta. Emas yang ada di mana itu? Di Indonesia? Ya, Berarti memang benar Bung Karno itu memiliki emas yang banyak dulunya. Benar. Masya Allah. Ya. Bung Karno punya emas dulu dari kerajaan-kerajaan di Jawa. Maksudnya dari kerajaan? Jadi begini, asal kerajaan dulu iya, di bawah raja-raja Solo dan raja-raja Yogyakarta sudah melakukan pengumpulan harta-harta pampasan perang mereka dan diserahkan kepada Bung Karno. Karena pada saat itu Bung Karno lah yang mempunyai surat amanah untuk menjaga dan bisa menggunakan kekayaan itu. Iya. Berarti Indonesia sangat kaya. Iya, subhanallah, ya benar, itu berarti benar. Tapi banyak oknum-oknum di luar pemerintah yang menggunakan dengan licik, sehingga emas-emas itu dijual dan diganti dengan lempengan-lempengan kuning dengan sari. Masya Allah. Berarti emas itu diambil dan ditukar oleh emas yang palsu. Itu mengenai harta Bung Karno Iya. yang disalahgunakan oleh kepentingan oknum-oknum tertentu. Di luar itu harta-harta kerajaan pun banyak. Pada saat itu negara adik kuasa yang paling berkuasa di bumi ini sedang membutuhkan dana untuk pembangunan akibat Perang Dunia Kedua. Jangan-jangan ini yang bom Hiroshima itu? Bukan? Ya. Terus? Itu kan negara Jepang. Iya. Amerika jangan-jangan? Ya. Ya. Harta itu tidak jadi, kesepakatan itu tidak jadi dilaksanakan karena beberapa hari setelah perjanjian itu ditandatangani, Presiden Soekarno jatuh. Lengser. Presiden adik kuasa itu tertembak mati. Masya Allah. Berarti memang ada konspirasi di dalam itu ya. Betul. Termasuk Indonesia, dari negara Indonesia sendiri
dari orang terdekatnya Bung Karno mungkin yang berkhianat ya. Masya Allah, ya. Ya, mungkin cerita ini sangat menarik ya, sangat luar biasa. Nah, ini saya kembali ke tongkat komando. Ada 3 tongkat. Sekarang kondisinya di mana? Apakah yang sekarang di museum itu asli atau bukan? Oh, bukan, replika saja. Yang aslinya di mana? Ada di suatu tempat Oh, disembunyikan ya. yang negara pun tidak tahu. Hanya orang-orang tertentu. Ya. Masya Allah. Ya. Ya mungkin. Jadi kesaktian Bung Karno Iya. itu bukan karena beliau sakti, Terus? tapi karena di belakangnya ada seorang yang hebat. Guru beliau yang dari Banten itu ya. Ya. Masya Allah. Ulama besar Banten. Ya. Untuk Pak Karno sendiri dalam hal hubungan Pak Karno dengan Tuhan itu kan juga baik ya. Beliau. Jadi mungkin dalam hatinya Beliau adalah salah satu titisan dari Kahyangan. Masya Allah. Ya wajar kalau beliau ada titisan dari Kahyangan sehingga mendapatkan amanah besar ini ya. Ya. Saya takut nanti pembicaraan ini mengungkap suatu rahasia besar. Mungkin cukup sampai di sini saja ya. Baik. Iya, saya takut akan menimbulkan pro dan kontra untuk masyarakat Indonesia. Mohon maaf saya sekali lagi dan terima kasih sudah berkenan hadir. Mohon maaf kalau saya salah kata ataupun kurang sopan dalam menghadirkannya. Ya. Sekarang apa tugas sekarang apa yang diberikan saat ini untuk Anda? Tidak ada tugas. Tidak. Apa berkenan mendapatkan tugas dari Sang Hyang Nurcahyani Nirwana? Alhamdulillah. Mungkin tugas Penguasa Kahyangan. Ya. Apa? Penguasa mana? Penguasa alam Kahyangan Subhanallah. dan alam goib. Sudah mendengar nama beliau ya? Sudah tahu ya? Sudah lama. Subhanallah. Ya. Nanti akan saya coba nanti bantu wasilah dari beliau Sang Hyang Nurcahyani Nirwana disempurnakan dan akan diberikan ilmu dan amalia sekaligus. Ya, alhamdulillah. Nanti tugasnya di sana tetap kembali ke tempatnya, di tongkatnya Bung Karno yang asli, entah itu di mana, dan tetap menjaga tongkat itu saja. Mungkin suatu saat jika memang tongkat itu diperlukan lagi dan disampaikan kepada orang yang tepat. Paling itu aja tugasnya. Baik. Ya, alhamdulillah. Ya sudah, ini Islam yang akan dimasukkan dalam tubuh Anda ini Islam dari Sang Hyang Nurcahyani Nirwana. Beserta ilmu amaliyahnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beserta ilmu dan amaliyahnya. Tembus ke titik kehadirannya Allah. Silakan diterima, dirasakan, masuk ke tembus titik kehadirannya Allah. Melindungi. Stempel lafaz Allah tutup Allah. Sallallahu Muhammad. Ada amalia di situ sudah komplit. Silahkan dijalankan. Insya Allah itu bermanfaat nantinya. Bagaimana? Alhamdulillah. Ya sudah, mungkin itu saja. Silahkan kembali ke tempatnya dan silakan jalankan tugas. Ya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa dari saat ini jangan membawa melukai rohani orang lain. Jangan sampai rohani orang yang terluka ataupun sukma.
Sallallahu Muhammad sallallahu Muhammad sallallahu. Alhamdulillah. Walau alam bisawab. Untuk sedulur Balapun Sapu Jagat, dialog ini sangat menarik jika diteruskan. Saya juga penasaran sebenarnya masih, cuman karena takutnya ini akan ibaratnya karena banyak sekali rahasia yang dibicarakan yang orang umum ternyata menganggapnya ini berbeda dengan keterangan yang selama ini didapat. Ya walau alam bisa kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja. Mohon maaf kalau ada salah kata, dan mohon maaf kalau ada salah satu pihak yang merasa tersinggung ataupun pihak yang merasa dirugikan. Kami tidak bermaksud untuk itu. Ini hanya benar-benar tidak disengaja. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.